Trusting God when I'm in need. Aku mau masak ayam goreng atau tahu goreng. Aduh, minyaknya habis lagi. Harus beli ke warung dulu deh. Warung dulu deh. Bu, ada minyak? Gak ada, minyaknya habis. Aduh, habis lagi. Bu, ada minyak? Minyaknya kosong, lagi mahal. Habis lagi. Minyak. Itu dia. Akhirnya dapat juga nih minyak. Akhirnya dapat juga. Mana mahal lagi. Gak apa-apa deh, yang penting aku bisa masak. Akhirnya mateng juga tahu dan tempe aku. Akhirnya jadi juga masakanku. Jadi makan deh buat keluarga. Hai kids, apakah kalian suka ayam goreng, tahu goreng, atau tempe goreng? Semua makanan ini membutuhkan minyak agar bisa crispy seperti ini. Yummy. Semua orang butuh minyak untuk memasak. Apalagi kita orang Indonesia yang suka sekali dengan makanan yang digoreng. Seperti yang kalian lihat tadi. Beberapa waktu yang lalu, harga minyak sangat mahal dan susah untuk dicari. Wah, ternyata anak-anak, minyak itu penting sekali ya. Pada zaman Alkitab, minyak juga merupakan sesuatu yang penting. Karena semua orang memerlukan minyak untuk memasak, membuat salad, bahkan untuk kulit mereka supaya halus. Mereka menggunakan minyak zaitun karena waktu itu pohon zaitun itu tumbuh di mana-mana dan buahnya dipanen pada akhir tahun. Buah zaitun digiling untuk menghasilkan minyak yang baik. Minyak zaitun sangat berharga dan dapat digunakan seperti uang. Oleh karena itu, orang dapat menukarkan minyak dengan kebutuhan mereka. Firman Tuhan hari ini juga ada hubungannya dengan minyak. Dalam Alkitab diceritakan mengenai seorang ibu yang hanya memiliki sedikit minyak zaitun. Tetapi dengan mukjizat yang Allah lakukan, Allah memberkati ibu itu sehingga ia dapat hidup berkecukupan. Mari kita melihat dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami saat ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, berikan kami hati untuk bisa menerima firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suatu hari, seorang ibu datang kepada Nabi Elisa untuk meminta bantuan. Ibu ini tahu bahwa Nabi Elisa adalah orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesannya kepada banyak orang.
Ibu ini juga percaya bahwa Tuhan akan menolongnya melalui Nabi Elisa. Nabi Elisa, tolonglah aku. Semenjak suamiku meninggal, ada orang yang datang ke rumahku. Mereka menagih utang, dan aku tidak punya apa-apa. Mereka ingin mengambil anakku untuk dijual dijadikan budak. Tolonglah aku, Nabi Elisa. Apa yang bisa kubantu? Apa yang kamu punya di rumah? Aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya sebotol kecil minyak. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit ya. Lalu masuklah, tutuplah pintu. Apabila engkau dan anak-anakmu sudah masuk, tuangkanlah minyak itu pada bejana-bejana yang ada. Mana yang penuh, angkatlah. Baik Nabi Elisa. Permintaan yang aneh, mengisi banyak bejana dengan sedikit minyak. Apakah ibu itu mau melakukannya ya? Ternyata ibu itu percaya pada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Ibu itu taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Ia dan anak-anaknya segera pergi ke rumah-rumah tetangga untuk meminta tempat minyak yang kosong. Bu, ada bejana? Boleh dipinjam? Bu, ada bejana? Boleh dipinjam? Setelah terkumpul banyak tempat minyak yang kosong, ia segera masuk ke rumahnya, menutup pintu rumahnya, dan dengan dibantu oleh kedua anaknya, ia mulai mengisi tempat minyak yang kosong itu dengan minyak kepunyaannya. Dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3, 4. Wah, Mama, itu minyak tidak habis-habis. iya. Aduh, kok gak berhenti-berhenti ya? Kok bisa ya? Wah. Mana lagi? Bejananya sini. Nak, mana? Oh, sudah habis, Mama. Sudah tidak ada lagi. Wah, habis minyaknya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang kita punya banyak minyak. Wah, luar biasa ya. Itu adalah mukjizat. Allah menunjukkan bahwa Ia baik. Ia memelihara dan menolong anak-anaknya. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan Nabi Elisa. Aku melakukan apa yang kau perintahkan. Sekarang di rumahku banyak sekali minyak. Lalu apa yang harus aku lakukan, Nabi Elisa? Pergilah, jualah minyak itu, dan bayarlah hutangmu. Sisanya untuk membeli kebutuhanmu, engkau dan anak-anakmu. Baiklah Nabi Elisa, terpujilah Tuhan yang selalu menyediakan apa yang aku perlukan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Anak-anak, coba kalian bayangkan.
Dari rasa sedih karena tidak punya uang dan takut anaknya dijadikan budak, ibu itu menjadi sangat sukacita. Ia pasti pergi ke pasar dengan riang gembira dan hati yang terus bersyukur kepada Allah. Ia menjual minyak zaitun itu dan menerima banyak uang, sehingga ia dapat membayar hutang-hutangnya. Bahkan ia masih punya uang untuk membeli makanan. Sekarang ia bisa hidup berkecukupan bersama dengan kedua anaknya. Dan anaknya tidak akan diambil dan dijual sebagai budak. Ia bersyukur kepada Allah yang sanggup membebaskan mereka dari kesusahan. Allah yang selalu memelihara dan memenuhi kebutuhan mereka. Anak-anak, Allah juga peduli kepada kita semua, anak-anaknya. Allah pasti akan memelihara kita seperti Allah telah memelihara ibu itu dan kedua anaknya. Apakah saat ini ada yang sedang kamu atau keluarga kamu butuhkan? Kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Apa saja yang kita butuhkan? Makanan, pakaian, uang untuk sekolah, kedamaian di dalam rumah, dan banyak lagi. Allah mau kita datang kepadanya dan menceritakan semua kebutuhan kita kepadanya. Pasti Allah akan memberikan tepat pada waktunya. Allah juga sangat mengasihi kita. Ia memberikan kebutuhan kita yang paling besar, yaitu keselamatan dari hukuman atas dosa-dosa kita. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Dan suatu hari nanti kita dapat hidup bersama-sama dengan Dia di surga selamanya. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Siapa yang mau berdoa menceritakan kepada Tuhan Yesus semua kebutuhan kita? Siapa yang mau bilang, Tuhan Yesus, terima kasih sudah memelihara saya? Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. I know God will take care of me, and He will give me all that I need. So I will dance, I will sing, 'cause I know, yes I know that He will take care of me. And in the daytime, when the sun shines bright, God always knows what I need. And in the nighttime, when the stars fill the sky, God always knows what I need. Singing, God will take care of me. Yes, He will give me all that I need. So I will dance, I will sing, 'cause I know, yes I know that He will take care of me. And in the daytime, when the sun shines bright, God always knows what I need. And in the nighttime, when the stars fill the sky, God always knows what I need. God will take care of me. Yes, He will give me all that I need. So I will dance, I will sing, 'cause I know, yes I know that He will take care of me. Listen up. So He takes care of my family, He takes care of my friends, He takes care of the flowers, 'cause that's how good He is. He takes care of my family, He takes care of my friends, He takes care of the flowers, so I will trust in Him. Oh, God will take care of me, and He will give me all that I need. So I will dance, I will sing, 'cause I know, yes I know that He will take care of me.
Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mari kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah untuk kami dan kami boleh belajar begitu setianya Engkau kepada kami dan memimpin kami, menyertai kami untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami semua sehingga kami boleh belajar dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada yang kamu butuhkan saat ini? Ingat untuk menceritakannya kepada Tuhan melalui doa. Minta Tuhan agar memberkati papa dan mama dalam usaha dan pekerjaan mereka, agar dapat mencukupkan kebutuhan keluargamu. Tuhan Yesus pasti akan menolongmu. Dan waktu kamu melihat ada temanmu yang membutuhkan sesuatu, kamu bisa mendoakannya juga, bisa membagikan apa yang kamu punya dengan temanmu ya. Mungkin makanan, minuman, atau pakaian. Sehat selalu dan tetap semangat ya kids. Bye. God bless you.